Welcome to Janet Podcast. Halo semuanya, perkenalkan namaku Janet Tamba. Ini adalah podcast perdanaku. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan ulang sebuah podcast dari TED Talks Daily yang berjudul Language Shouldn't Be a Barrier to Climate Action oleh Sofia Kiani. Semuanya berawal saat Sofia berlibur ke Iran, yaitu negara asal ibunya. Pada saat itu, ia merasakan polusi yang sangat mengganggu. Akhirnya, ia mencoba untuk mempelajari perubahan iklim di Iran, dan dari situ ia mengetahui bahwa suhu di Timur Tengah meningkat lebih dari 2 kali rata-rata global. Setelah mengetahui hal tersebut, ia memberitahu saudara-saudaranya tentang hal tersebut. Tetapi ia terkejut karena saudara-saudaranya tidak mengetahui apa-apa tentang perubahan iklim. Maka, ia mencari tahu tentang kurangnya edukasi mengenai perubahan iklim di Iran. Dan ternyata, hanya 5% murid di Iran yang dapat menjelaskan dengan fasih tentang apa itu efek rumah kaca. Setelah ia terus-menerus mencari informasi di internet, akhirnya ia mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dari apa yang telah ia amati, ternyata informasi mengenai perubahan iklim sangat sedikit ditulis dalam bahasa Iran. Setelah mengetahui fakta tersebut, ia bertekad untuk mengedukasi keluarganya mengenai hal tersebut. Maka dari situ, ia bekerja sama dengan ibunya untuk menerjemahkan informasi mengenai iklim ke bahasa Iran, sehingga ia bisa mengedukasi paman dan bibinya tentang bagaimana perubahan iklim memberikan imbas ke warga masyarakat Iran. Setelah membaca tulisan yang sudah diterjemahkan oleh Sofia, keluarganya baru mengerti dan mulai merasa takut serta resah. Karena dengan membaca hal tersebut, telah berhasil membuat mereka sadar bahwa perubahan iklim adalah sebuah ancaman yang nyata. Pada nyatanya, studi ilmiah kebanyakan ditulis dengan bahasa Inggris. Padahal, kebanyakan orang di dunia tidak berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Artikel yang beredar di internet, 80% ditulis dengan bahasa Inggris. Dan fakta yang mengejutkannya, hanya terdapat 6 bahasa lain yang membahas tentang hal tersebut, yaitu bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan juga Spanyol. Berarti, masih banyak orang di muka bumi ini yang tidak dapat mengerti tentang permasalahan iklim. Pada nyatanya, 6 tahun yang lalu, 40% orang dewasa di dunia tidak pernah mendengar tentang perubahan iklim. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa bahasa menjadi penghalang yang benar-benar nyata. Oleh karena itu, Sofia dan teman-temannya dengan sukarela menerjemahkan artikel mengenai perubahan iklim. Terdapat 8.000 murid dwi bahasa yang menerjemahkan informasi mengenai iklim. Dalam setahun, terdapat ratusan juta informasi tentang iklim yang diterjemahkan ke 1.000 bahasa, termasuk bahasa Gujarat, Somalia, dan juga Swahili. Dapat dibayangkan bahwa hanya dengan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa saja dapat mengubah dunia. Apalagi jika yang bertindak adalah pemerintah ataupun saintis. Orang-orang yang telah terkena imbas dari perubahan iklim ini memiliki hak untuk tahu dan mendapatkan sumber yang kredibel atas alasan mengapa alam di daerah mereka semakin lama berubah. Semakin banyak orang yang mengetahui informasi mengenai perubahan iklim ini, maka semakin besar kemungkinan untuk mengkoordinasikan usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka menjaga masa depan planet kita. Setiap individu di dunia ini memiliki peran dalam memperbaiki perubahan iklim. Jadi, kita harus menggandeng semua orang dari berbagai negara, tanpa memandang batasan umur, untuk bergabung memperjuangkan krisis iklim yang terjadi. Dan keterbatasan bahasa tidak boleh menjadi penghalangnya. Nah, itu dia pengalaman pribadi Sofi yang sangat menginspirasi. Semoga setelah mendengar podcast ini, kita menjadi sadar bahwa perubahan iklim itu nyata. Dan kita juga harus membantu untuk menyebarluaskan hal tersebut. Sekian podcast dari saya, terima kasih telah mendengarkan.